gitu. Kalian bisa ke Jepang, terus bisa kerja ke Jepang, tapi nggak bisa kerja jadi karyawan. Kerjanya cuma jadi part time aja, nggak apa-apa. Part time itu di Jepang itu ya, tak kasih tahu. Sehari kerja 5 jam, seminggu kerjanya cuma 5 hari kerja, itu bayarannya dalam sebulan itu kalau dirupiahkan itu hampir 13 juta dapat lah, gitu. Nah, halo saudara KB, kembali lagi bersama saya Fukolo Jawa. Nah, di video kali ini aku pengen ngasih tahu ke kalian. Jadi kan kemarin aku lulus ujian ya. Jadi aku lupa, belum sempat ngasih tahu kayak apa sih kalau sertifikat habis lulus itu. Nah, jadi kemarin tuh habis lulus terus dapat sertifikat tuh kayak gini sertifikatnya. Aku lupa buka malahan. Kayak gini ya. Nah, di amplopin kayak gini. Jadi kemarin tuh karena datangnya dua, aku sama nyonya ya, sama istri. Datangnya barengan gitu ya ke rumah. Nah, yang dibuka tuh ternyata yang punya istri, jadi punya aku belum dibuka, lupa. Nah, jadi tuh kalau kita habis lulus, terus habis itu nanti pengumuman, habis pengumuman nanti kita dapat kayak apa ya, surat toroku gitu ya buat daftar. Kalau kita biar bisa terdaftar di negara Jepangnya itu. Terus setelah daftar itu 3 minggu kemudian sertifikatnya datang nih ya, map gini, ini dari pos gitu ya. Warna merah gini. Nah, kemarin tuh dapat 2, yang satu malah lupa belum tak buka, yang punya aku sendiri. Yuk kita buka yuk. Ini cuman biasa sih, ini amplop biasa yang dari pos gitu. Ada alamat dan nama di sini. Terus ya kayak gini aja. Belum tahu nanti dalamnya kayak. Dalamnya sih sertifikat aku. Ini ya, buka penyanyonya tuh warnanya coklat gitu. Coba kita buka. Jadi itu apa ya? Ini tuh sertifikat penting banget buat aku, buat kita para kaigo atau care worker yang kerja di Jepang tuh sangat, malah suwe sobek, malah ini penting banget gitu ya. Karena apa? Karena ini tuh nyawa kita. Kalau kita belum lulus, belum dapat sertifikat ini, kita belum dinyatakan atau belum sah jadi hanya mana care worker atau kaigo fukushiki gitu ya. Di Jepang belum sah gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya sertifikat ini, kita sudah sah. Ini sertifikat warna coklat kayak gini ya. Yish, tataratata. Warnanya kayak gini, empuk cah, digabusin. Nih di sini ada tulisannya Kaigo Fukushiki Torokusho. Jadi memang benar-benar udah sah aku jadi Kaigo Fukushiki di Jepang. Ini di sini dari kaisanya ya, dari perusahaan yang mengeluarkan apa namanya, sertifikatnya ini. Ya kita buka. Teteret. Ini sertifikatnya di sini. Ini sertifikatnya, ini apa nih ya? Ini yang sebelah sini kayak Kaigo Fukushiki Henko Torokuno Tetsuzuki. Oh, misalkan ada perubahan alamat atau perubahan apa, kayaknya pakai yang ini ya, yang sebelah sini. Ada 2 lembar, ini yang buat ini perubahan-perubahan gitu. Misalkan perubahan alamat atau perubahan nama, atau kalau misalkan ada yang salah gitu di sininya kali aja. Gitu. Kita simpan lagi di sini, kali aja butuh nanti ya. Jangan sampai hilang ini sertifikatnya. Nah, sertifikatnya nggak usah diambil, takutnya nanti diambil malah sobek. Nih. Wow. Sini tulisannya Kaigo Fukushiki Torokusho Kokuseki Indonesia, dari Indonesia. Wah, Indonesianya terdaftar cah. Terus di sini nama, terus habis itu ada tanggal lahir, terus tanggal pendaftarannya, aku terdaftar di Jepangnya kapan, ini sertifikatku ini, namaku ini terdaftar di negara Jepang itu sebagai Kaigo Fukushiki itu kapan. Terus habis itu apa nih, nomor, nggak tahu ini, mungkin nomor ini ya, nomor sertifikatnya ya, nomor sertifikat. Terus
tanggal kelulusannya kemarin ya, bulan 3 tanggal 3 di sini tulisannya. Itu. Di sini ada tanda tangannya dari orang Jepangnya ya, dari negara, terus dari apa juga, ini banyak banget di sini tulisan Jepang semua ya. Alhamdulillah aku udah punya sertifikat ini. Ini adalah bekal buat aku bisa bekerja di Jepang lebih lama lagi. Yeay. Mantap cah. Jadi banyak-banyak syukur ya. Ini usaha kerasku. Aku di sini selama 3 tahun belajar. Jadi belajar ini usaha aku sendiri ya, belajar sendiri ya. Karena memang aku niat dari awal itu aku pengen, karena apa ya? Karena ujiannya itu susah menurut aku ya. Kalau aku kan orangnya orang nggak pinter, makanya menurut aku ya susah. Makanya aku belajar ya. Belajar pelan-pelan ya. Makanya aku ya belajar semaksimal mungkin ya, pulang kerja belajar, terus kalau pas lagi apa libur kerja juga, kalau pas lagi niat belajar ya belajar gitu. Tapi kalau pas lagi nggak niat ya nggak usah belajar, karena belajar itu kalau pas lagi niat percuma, nggak masuk ilmunya, itu nggak masuk di kepala. Mendingan kalau pas lagi niat gitu ya. Nah, niatnya itu kapan ya? Diniati tiap hari itu, jangan pas niatnya aja, niat aja tapi nggak dilakukan gitu. Niat tapi dilakukan setelah itu gitu ya. Jadi belajar tiap hari ya, latihan soal ya, akhirnya bisa dapat sertifikat ini ya. Nih, alhamdulillah. Aku nggak sombong, ini buat teman-teman, kalau yang terutama yang kayak Fukushi ya, yang buat care worker atau yang buat perawat juga bisa. Walaupun saya di sininya nggak perawat gitu ya, di Jepangnya nggak perawat, tapi saya karena lulusan perawat, semangat buat teman-teman yang perawat juga, yang care worker juga, yang kerja di Jepang untuk ujian apa, Bukashikeng ya, ujian negara Jepang untuk kaiku dan perawat, semangat. Dan yang lain yang bukan care worker atau perawat, misalkan yang lain, profesi yang lain ya, kalau misalkan ada ujian negaranya atau bisa mendapatkan sertifikat yang dari Jepang untuk apa ya, istilahnya bisa meningkatkan skill kalian dalam bekerja di Jepang atau apapun itu, semangat ya. Karena perjuangan itu memang apa ya, perjuangan itu memang sia-sia dah. Kalau kalian selama berjuang, niat, pasti insya Allah apa yang kalian cita-citakan itu bakal tercapai gitu ya, amin. Makanya dari itu, kalau ada apa-apa, bermimpi itu gratis dah. Mimpi itu gratis. Mimpilah. Kalau kalian mimpi apa ya, mimpi aja, nggak apa-apa. Toh juga nggak merepotkan orang lain gitu kan. Mimpi aja, mimpi apa, pengen nggak apa-apa. Mimpi itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita pengen mimpi dan pengen, ya kita harus melakukan sesuatu. Jangan mimpi aja tapi jangan dilakukan, nggak melakukan gitu ya. Mimpi doang nggak melakukan ya sama aja gitu kan. Tuh, melakukan tapi nggak sungguh-sungguh ya sama aja gitu. Intinya itu mimpi, niat, terus dilakukan, terus jangan lupa berdoa. Nah, terus jangan lupa juga minta doa kepada orang tua dan orang terdekat, karena itu penting ya. Bener ini, karena aku sebelum ujian ya, aku ya selama 3 tahun itu ya belajar pelan-pelan. Di tahun ketiganya aku belajarnya serius ya, belajar serius. Terus setelah mau ujian ya, sebelum ujian, jauh ujian tuh bilang ke orang tua ya, minta doa orang tua, didoain semoga belajarnya itu, kita itu selama belajar itu bisa menangkap pelajarannya, bisa apa ya istilahnya, bisa mudeng gitu, cepet nangkep gitu. Terus kalau pas ujiannya, sebelum ujian juga ya, bukan sebelum ujian juga, sebelum hari-hari sebelumnya, nanti kalau pas ujian didoakan semoga kita pas mengerjakan ujiannya itu dikasih kemudahan, diberi kelancaran gitu ya, dan diberikan kelulusan gitu, amin gitu. Dan alhamdulillah ya, ini yang aku terima, alhamdulillah gitu ya. Itu cah, ini buat sebagian orang mungkin nggak penting ya, karena kan setiap profesi, setiap orang beda-beda gitu ya. Tapi menurut aku ini adalah penting gitu ya, karena aku di sini di Jepang kerjaanku sebagai kaiku fukushi, sebagai care worker. Karena aku udah punya ini, aku di sini bisa lebih bebas gitu kerjanya gitu. Dan yang penting gajinya itu bisa naik gitu, kerjanya bisa bebas dan naik gitu, gajinya naik. Pasti itu kalau yang sudah punya sertifikat ke sini itu pasti gajinya naik gitu ya. Gitu
gitu. Nah terus banyak yang tanya juga, Mas terus di Jepang itu status kamu tuh apa gitu, kamu itu belajar, kuliah, magang atau gimana gitu kan. Jadi aku bingung mau jawabnya itu juga sebenarnya apa ya, karena aku dulu programnya dari program pemerintah, datang ke Jepang itu belajar, pertama tuh belajar ya. Jadi aku juga, mungkin kalian simpulkan sendiri aku itu di Jepang ngapain gitu ya. Selama seleksi, setelah lolos seleksi, aku sebelum berangkat ke Jepang itu belajar bahasa Jepang itu selama 6 bulan di Indonesia. Terus setelah itu aku berangkat ke Jepang, itu belajar bahasa Jepang lagi selama 6 bulan. Ya kayak kuliah, ya kayak belajar, tapi nggak di perusahaan, nggak di universitas gitu, nggak kayak di tempat pelatihan gitu, tidurnya kayak di tempat hotel kalau di sini. Wah mantap, pokoknya pas itu pas, wah itu mantep-mantepnya orang. Menurut aku dari sejak lahir sampai sekarang ini aku buat video itu di tempat itu, itulah hal yang pernah aku rasakan itu seperti surganya dunia aja. Karena apa? Belajar doang, makan dikasih 3 kali sehari, tidur kayak di hotel. Aku waktu itu di lantai 8 di Osaka ya. Ini bukan sombong, ini menceritakan pengalaman aja. Semoga teman-teman itu yang pengen ke Jepang atau pengen mencapai usahanya tuh sungguh-sungguh gitu loh, gitu ya. Karena kalau kita sudah mencapai itu tuh bener-bener yang kita rasakan itu wah puas gitu ya. Apa yang kita usahakan itu kita bisa capai gitu, rasanya kepuasan batin gitu ya. Ya kepuasan batin pasti orang tua juga yang di rumah, keluarga juga pasti bangga gitu ya terhadap kita yang anaknya atau siapapun keluarga kerabatnya yang bisa mendapatkan hal apa yang kita cita-citakan gitu kan. Gitu. Nah terus pas di Osaka itu ya, satu kamar 1 orang. Wah itu kamar mandi dalam, udah ada TV-nya, AC, macam-macam ya. Makan 3 kali sehari, belajar, terus bulannya itu dikasih uang. Wah mantep itu. Wah ginu-ginu ya sampean aku ya. Udah tinggal makan, belajar, nggak capek ya belajar, capek belajar doang. Terus dikasih makan, bisa jalan-jalan ke Jepang ya, dikasih duit. Wah itu bener-bener mantep bener itu. Setelah dari situ 6 bulan kita akan masuk kerja. Masuk kerja itulah bener-bener dimana dunia kerja itu yang sangat keras gitu ya di Jepang ya. Ya sama aja lah, dunia kerja itu kan kayak gitu ya, capek ya, macem-macem. Itu tergantung dari niat kita dan pengendalian stres gitu ya. Pengendalian stres kitanya kayak gimana, dan kontrol waktu, manajemen waktunya kayak gimana. Kalau kita manajemen itu jelek, pasti kita di Jepang itu merasa nggak nyaman, nggak betah, stres dan lain-lain gitu ya. Gitu. Apalagi ditambah belajar, ditambah apa-apa macam-macam gitu kan ya. Itu beban hidup kan pasti tinggi juga ya. Gitu. Nah, kalau kalian bisa menghandle itu semua, wah itu jos, mantep ya. Gitu. Jadi apa yang kalian cita-citakan tuh harus dicapai. Gitu. Nah, jadi masalah visa ya, visaku itu. Nah, setelah belajar itu malah cerita kemana-mana ya. Setelah di Osaka 6 bulan, itu 6 bulan belajar, itu masuk kerja. Tapi bekerja itu selama 3 tahun. Dalam 3 tahun itu aku masih belajar, disekolahin di kayak sekolah gitu ya. Tiap tempat kerja beda-beda. Ada yang gurunya datang ke rumah, ada yang belajarnya di tempat kerja, ada yang belajarnya di kayak sekolahan kayak aku ya. Kayak aku belajar di sekolahan. Ada yang sama sekali nggak ada belajarnya juga ada, suruh belajar sendiri gitu, macam-macam. Tapi kalau di tempat aku, ya alhamdulillah walaupun belajarnya nggak banyak, belajarnya nggak di waktu jam kerja, di waktu jam istirahatku gitu ya. Jadi aku sebulan itu kan kerja sebulan, liburnya 9 kali ya. Itu gako atau sekolah itu aku 4 kali, seminggu sekali. Jadi liburku cuman 5 kali ya, 5 kali dalam sebulan. Yang libur full, bener-bener full libur ya, full 4 hari yang liburku itu belajar gitu. Jadi misalkan habis kerja, besoknya belajar, terus kerja lagi, libur, kerja, belajar. Pokoknya dalam seminggu sekali itu ada belajarnya 1 hari gitu ya. Gitu di sekolahan. Alhamdulillahnya ya itu di sekolahin gitu ya. Nah, selama 3 tahun kerja sama belajar. Jadi ya statusku ya magang ya belajar tapi bukan kuliah gitu ya. Soalnya di sini visaku itu Tokute Katsudo. Tokute Katsudo itu artinya
kayak kegiatan khusus gitu. Kegiatan khusus ya nggak tahu, khususnya mungkin ya karena belajar dan kerja gitu ya, kerja tapi dibayar gitu ya, gitu. Terus habis itu lulus ujian setelah belajar kerja 3 tahun, belajar itu ya, ada ujian negara, lulus dapat ini. Nah setelah ini statusku ganti, bukan mungkin setelah, mungkin sebelum ujian mungkin statusku magang kali ya, karena apa ya, kontraknya 4 tahun, tahun ketiga itu kan ujian. Kalau nggak lulus bisa lanjut lagi tahun keduanya, itu bisa ujian lagi. Kalau nggak lulus harus pulang ke Indonesia gitu ya. Tapi kalau lulus di tahun ketiga ini, ya udah dapat sertifikat ini, terus nanti visanya ganti. Visanya ganti bisa di-upgrade, bisa visa Kaigo atau tetap Toku Tekatsudo, tapi udah menjadi Kaigo Fukushishi, udah menjadi apa ya, care worker yang sah di Jepang itu. Jadi kita punya lisensi gitu ya. Jadi kita bukan magang lagi mungkin dikatakannya ya. Ya bukan belajar lagi, udah nggak belajar lagi aku setelah ini, setelah ujian ini aku nggak belajar lagi. Mungkin belajarnya belajar yang lain gitu ya, bukan belajar untuk mendapatkan sertifikat ini, beda lagi. Gitu. Jadi ya mungkin sekarang statusku jadi ya tetap Toku Tekatsudo, tapi di sini statusku udah jadi Kaigo Fukushishi gitu. Udah jadi pekerja yang punya lisensi gitu ya. Mungkin bukan pemagang lagi ya kali ya. Aku juga bingung apa menyebutnya ya. Mungkin kalian bisa simpulkan sendiri. Aku nih kerjanya apa di sini. Tapi aku di sini nggak terkontrak lagi. Kerjaku udah nggak kontrak lagi. Udah sampai kapan aku mau kerja di Jepang itu terserah aku gitu ya. Selama aku bekerja di situ, selama 3 tahun sekali aku perpanjang visanya, ya udah aku terus bisa kerja di situ tanpa kontrak. Jadi memang kemarin aku setelah lulus tanda tangan kontrak baru, dan di kontraknya itu tidak ada tertulis kontrak berapa tahun gitu. Jadi kayak pekerja lepas gitu. Jadi kapanpun aku mau keluar ya bisa gitu. Misalkan aku udah 3 tahun, udah 5 tahun gitu misalkan ya, aku pulang ke Indonesia bisa. Ataupun misalkan aku setelah 5 tahun itu aku mau pindah tempat kerja di tempat yang lain, itu bisa gitu. Nanti kita tinggal nyari tempat yang lain, kita interview. Terus kalau masuk ya udah kita tinggal masuk gitu, keluar dari tempat yang ini tanpa harus perantara siapapun, kita nyari sendiri gitu. Misalkan dari teman kita, oh situ gimana gitu tempatnya gitu, enak ya udah kita tinggal pindah sana gitu. Gajinya lebih tinggi, kerjanya lebih enak, ya udah tinggal pindah aja ke sana gitu kan. Apalagi kalau misalkan cari di internet, pengennya deket rumah gitu. Misalkan rumahnya sekarang di sini, pengennya deket rumah sini, bisa nyari-nyari, tinggal interview. Kalau misalkan masuk ya udah tinggal masuk aja gitu. Jadi lebih gampang kalau misalkan di Jepang gitu ya Cah. Kalau misalkan udah ada lisensinya, terserah kita mau apa gitu. Ya gitu, makanya aku bisa ngajak istri. Kalau istri memang lulus juga ya, dapat kayak gini. Walaupun nanti visanya kita sendiri-sendiri, karena dia kan kerja juga gitu ya. Kecuali dia nggak kerja, nanti dia visanya ngikut aku gitu, ngikut aku. Tapi karena posisinya sekarang lagi kerja sendiri, itu visanya sendiri, tapi kita tinggalnya satu rumah gitu. Misalkan kan nih kita punya anak, istri nyonya hamil punya anak, ya udah nanti tinggal berjalan aja, tetap masih kerja sendiri gitu. Dan boleh loh hamil di Jepang dan ngelahirin di Jepang itu kalau udah punya lisensi kayak gini. Mantap nggak? Kalau kalian pengen ke Jepang, pengen yang istilahnya yang mencari pekerjaan yang istilahnya yang punya lisensi, itu lebih mantep. Apalagi kalian misalkan ngejar pengen punya istri yang di Indonesia ya, pengen ke Jepang tapi nggak punya bakat apa-apa gitu. Misalkan carilah suami atau istri yang sudah Jepang, yang punya udah lisensi kayak gini, misalkan perawat atau kayak Fukushishi gitu ya, atau pekerja lain yang udah punya lisensi gitu. Pasti kalian bisa ke Jepang tanpa kalian butuh skill apapun. Karena apa? Karena kalian kalau misalkan udah punya suami istri atau pacar terus dinikahin, dia yang punya lisensi kayak gini, udah kamu tuh visanya bisa ngikut suami atau istrimu itu gitu. Kalian bisa ke Jepang, terus bisa kerja ke Jepang, tapi nggak bisa kerja jadi karyawan. Kerjanya cuma jadi part time aja, nggak apa-apa. Part time itu di Jepang itu ya, tak kasih tahu, part time di Jepang itu
itu seminggu itu cuma dibatasi itu 20 jam atau 25 jam gitu ya. Jadi seharinya tuh 5 jam, dibatasi 5 jam kalau nggak salah. Terus habis itu cuman 5 hari kerja, seminggu 5 hari kerja. Jadi ya udah, kerjanya itu. Terus bayarannya part time di Jepang itu dengan kerja segitu ya, sehari kerja 5 jam, seminggu kerjanya cuma 5 hari kerja. Jadi misalkan mau Sabtu Minggu libur bisa, tergantung pekerjaannya ya. Pokoknya dalam seminggu itu kan 7 hari, 5 hari kerja, 2 hari libur gitu ya. Itu bayarannya dalam sebulan itu kalau dirupiahkan itu hampir 13 juta dapat lah gitu. Itu part time doang, part time gitu. Enak nggak? Jadi kalian kalau misalkan ke Jepang tanpa bawa skill apapun, ya udah carilah orang Indonesia yang punya sertifikat kayak gini. Kalau nggak, nikahi orang Jepang gitu. Kalian bisa ke Jepang dengan, tapi kalau kan nggak punya skill apa-apa, nikah sama orang Jepang ya nggak mungkin. Gimana kalian cara komunikasinya? Bahasa Jepang nggak bisa, bahasa Inggris nggak punya, masa bahasa isyarat? Nggak mungkin gitu ya. Kalau nggak, kalian misalkan yang kayak Fukushiki atau pekerja di Jepang, kalian yang bekerja di Jepang pengen lama di Jepang, nikahin aja orang Jepang. Kalau nggak, nikahin orang Indonesia yang udah punya sertifikat lisensi yang udah terdaftar di Jepang gitu. Pasti kalian bisa kerja selamanya di Jepang gitu ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa share untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.